Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil praktikum ujian akhir semester pada mata kuliah Data Mining, yang mana kami di sini mengambil metode Decision Tree Classification dan juga Kamin Clustering. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 221509108. Kemudian ada rekan saya Anggi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Anggiat Nyani dengan NIM 2215091043. Oke, jadi saya dan Anggi sudah melakukan praktikum sebelumnya yang mana pada presentasi kali ini kami akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan hasil praktikum kami. Nah, untuk yang pertama yaitu predictive data mining akan dihandle oleh rekan saya Anggi. Untuk itu, disilakan. Baik, terima kasih Orchid atas waktunya. Di sini pada studi kasus pertama, kami menggunakan predictive data mining yaitu decision tree classification. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu decision tree classification. Nah, decision tree adalah model prediksi berbasis struktur pohon yang mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Dalam klasifikasi data mining, metode ini digunakan untuk menemukan pola atau karakteristik dalam data dengan tujuan memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Nah, selanjutnya, untuk studi kasus eh, yang kami gunakan yaitu menggunakan dataset heart disease yang artinya yaitu penyakit jantung. Nah, di sini dataset ini kami dapatkan dari website UCI yang dimana bertujuan untuk memprediksi apakah pasien memiliki penyakit jantung dan tingkat keparahan penyakit berdasarkan jumlah penyempitan dari pembuluh darah si pasien tersebut. Nah, di sini sudah saya cantumkan juga link dari dataset yang kami dapatkan. Nah, selanjutnya, berikut merupakan dataset yang kami gunakan untuk memproses decision tree classification. Nah, dataset ini digunakan untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan data kesehatan pasien, yang dimana diprediksi berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah, kadar kolesterol, kadar gula darah, detak jantung maksimal, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat beberapa variabel pada dataset. Yang pertama yaitu ada age, sex, CP, trace BPS, call, FBS, res CG, talak, eksang, old, old speak, slope, CA, tal, dan num. Nah, pada dataset ini seluruh variabel dalam dataset dinyatakan dalam bentuk integer untuk memudahkan pengolahan data dan analisis lebih lanjut. Setiap variabel memiliki rentang nilai yang mencerminkan kategori atau sifat tertentu. Nah, pada setiap variabel pada dataset di sini saya sudah membagi menjadi fitur dan target. Nah, untuk yang pertama yaitu fitur. Nah, variabel fitur yaitu ada age yaitu usia pasien, kemudian sex yaitu jenis kelamin pasien yang dimana dikategorikan eh, pada numerik 0 dan 1 yang dimana 0 yaitu perempuan dan 1 yaitu laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu ada CP atau chest pain type yaitu jenis nyeri dada yang dimana kategori satu yaitu typical angina, dua yaitu atypical angina, kemudian tiga yaitu non angina pain dan empat yaitu asymptomatic. Kemudian selanjutnya ada trace BPS atau resting blood pressure, yaitu tekanan darah saat istirahat. Kemudian ada COL atau kolesterol, yaitu kadar kolesterol. Kemudian ada FBS atau fasting blood sugar, yaitu kadar gula darah
puasa. Kemudian ada RECG, yaitu resting ECG, yaitu hasil elektrokardiografi saat istirahat. Selanjutnya yaitu ada talak atau maksimum heart rate, yaitu detak jantung maksimal yang dicapai. Kemudian ada eksang atau exercise include angina, yaitu angina yang dipicu oleh aktivitas fisik. Kemudian ada Ulspik, yaitu depresi segmen ST saat stres. Kemudian ada slope, yaitu bentuk kurva ST saat olahraga. Selanjutnya ada CA atau jumlah pembuluh darah utama yang terdeteksi melalui fluoroskopi. Kemudian yang terakhir dari fitur yaitu ada TAL, yaitu merupakan kondisi darah talasemia yang dimana kategori 3 yaitu normal, 6 yaitu fixed defect, kemudian 7 reversible defect. Selanjutnya untuk variabel yang termasuk dalam target yaitu ada 6 yang berarti tingkat penyakit jantung. Selanjutnya di sini langkah pengerjaan dari decision tree, yaitu yang pertama kita melakukan import library yang digunakan, kemudian load dataset ke dalam Google Colab. Selanjutnya menentukan fitur dan label. Setelah itu membagi data menjadi data latih dan data uji, kemudian membuat objek model decision tree classification, kemudian menghitung akurasi model, dan selanjutnya visualisasi decision tree. Nah, untuk demonstrasi di Google Colab, saya akan demonstrasi setelah rekan saya Orchid menjelaskan tentang studi kasus selanjutnya. Untuk waktu, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi. Nah, selanjutnya, metode selanjutnya akan saya jelaskan di sini, yaitu Cummins clustering. Oke, metode selanjutnya yang kami pilih di sini yaitu K-means clustering, di mana clustering itu adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kesamaan karakteristiknya. Nah, teknik ini termasuk dalam metode deskriptif data mining, yang di mana nanti hasil dari clustering ini adalah beberapa kelompok atau cluster. Nah, di mana data dalam satu cluster ini memiliki kemiripan yang tinggi. Nah, jadi teknik dalam data mining ini bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kesamaan karakteristik dengan membagi data menjadi K-cluster berdasarkan setroid atau pusat klasternya. Nah, tentu tujuan dari clustering ini memiliki banyak tujuan sekali, mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data, mengelompokkan data yang serupa, serta memahami struktur data tanpa informasi labelnya. Nah, di sini yang kami angkat yaitu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data. Nah, dataset yang kami gunakan di sini yaitu dataset sosial media. Nah, jadi Kamin clustering ini membagi data menjadi K-cluster berdasarkan setroid atau pusat klasternya. Kami memanfaatkan dataset sosial media yang mana pada dataset sosial media ini data yang berisi yaitu data tentang interaksi pengguna di sosial medianya. Oke, next. Nah, jadi dataset Facebook ini saya dapatkan di UCI seperti yang diminta oleh Budiatri sebelumnya. Kami mengambil dataset di UCI tersebut. Nah, jadi dataset Facebook ini merupakan salah satu dataset yang berkaitan dengan sosial media. Nah, di mana menggunakan metode clustering pada dataset halaman Facebook dari 10 penjual eceran busana dan kosmetik di Thailand ini berisi beberapa kolom. Tapi sebelum itu, dataset Facebook itu merupakan sebuah dataset halaman Facebook dari 10 penjual eceran busana dan kosmetik di Thailand. Nah, di sini memiliki berbagai macam postingan yang berbeda seperti video, foto, status, dan juga tautan. Nah, dalam setiap postingan itu, customer dapat melakukan komentar, pembagian, dan juga reaksi. Nah, jadi dataset Facebook ini memiliki beberapa kolom seperti status type,
yang mana ada beberapa jenis postingan, video, foto, dan lain-lain yang seperti saya sebutkan di awal. Kemudian ada status publish, di mana ada waktu postingnya, dan juga ada num of reaction, di mana jumlah total reaksi, bisa melakukan komen, bisa melakukan share, likes, dan lain sebagainya, seperti yang sudah tampil pada tampilan PowerPoint yang saya share pada video kali ini. Nah, jadi apa sih yang saya identifikasi pada dataset Facebook ini? Bisa di next. Ada banyak sekali yang bisa kita identifikasi pada dataset Facebook ini menggunakan metode clustering. Tapi studi kasus yang saya angkat di sini yaitu mengidentifikasi pola keterlibatan berdasarkan waktu. Nah, di sini memanfaatkan dua kolom. Yang pertama kolom status publisnya dan juga total engagement-nya. Total engagement ini itu berisi beberapa reaksi seperti like, komen, dan juga share-nya. Nah, tentu tujuan dari identifikasi pola keterlibatan berdasarkan waktu ini yaitu mengelompokkan postingan berdasarkan waktu unggahan dan tingkat keterlibatan. Nah, di mana tujuannya yaitu menemukan waktu terbaik untuk memposting. Misalnya, apakah postingan itu baik diposting di pagi hari atau di malam hari. Nah, itu kita dapatkan dari hasil engagement-nya. Mana yang banyak menghasilkan engagement, apakah di pagi hari ataupun di malam hari. Nah, jadi tentu tujuannya itu mengelompokkan hari-hari tertentu yang menghasilkan keterlibatan lebih tinggi. Nah, identifikasi pola keterlibatan berdasarkan waktu ini memanfaatkan dua kolom seperti yang saya katakan di atas, yaitu yang pertama kolom status published yang dapat digunakan untuk menganalisis keterlibatan postingan berdasarkan waktu atau jam tertentunya. Tentu hasil yang diharapkan yaitu mengetahui waktu optimal untuk memposting agar keterlibatan lebih tinggi. Nah, jadi manfaat dari analisis clustering ini bagi orang yang memiliki bisnis, yakni membantu penjual memahami audiens mereka dengan lebih baik, di mana memungkinkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan berbasis data. Tentu juga mengoptimalkan waktu, jenis, dan format konten untuk memaksimalkan keterlibatan. Jadi penjual dalam kasus ini yaitu penjual di Thailand itu dapat mengetahui waktu yang baik dalam memposting di Facebook agar nanti jualan mereka dapat viral seperti itu. Nah, di sini saya sudah cantumkan capture hasil dari waktu yang optimal untuk memposting. Itu di sini sudah saya berikan capture-nya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya demonstrasikan langsung di Google Colab. Bisa di next, Anggi? Oke, kita akan langsung beranjak ke demonstrasi dari Google Colab-nya yang akan dimulai dari Anggi terlebih dahulu. Baik, Orci, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan demonstrasi pada Google Colab, yaitu pada studi kasus Decision Tree Classification. Nah, yang pertama di sini langkah pertama, kita melakukan import pada library yang kita perlukan. Yang pertama yaitu kita melakukan import pandas SPD yang dimana merupakan pustaka Python yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Selanjutnya yaitu kita melakukan import pada decision tree classifier dari Scalon.tree yang berfungsi untuk melakukan algoritma decision tree classification. Selanjutnya yaitu kita import train test split dari sklearn model selection yang berfungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita melakukan import matrix dari sklearn berfungsi untuk melakukan evaluasi performa pada model. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uh, memuat dataset ke dalam Google Colab. Nah, di sini saya definisikan ulang kolom pada dataset sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kolom tersebut saya simpan pada variabel baru bernama cools underscore names. Nah, di sini pada cools name ini saya memuat variabel age, sex,
CP, trace BPS, calls, FBS, trace CG, kemudian ada talak, eksang, ulspik, slop, CA, tal, dan label. Nah, pada dataset awal di sini label merupakan variabel num, kemudian saya ubah menjadi nama label, dikarenakan num merupakan variabel label. Selanjutnya, untuk melakukan load dataset, di sini saya menggunakan perintah pima sama dengan pd.read underscore csf, yang kemudian kita masukkan path dari dataset hard disease yang kita gunakan untuk melakukan decision tree classification, kemudian kita definisikan header sama dengan none yang di mana berfungsi untuk tidak menyertakan header asli dataset. Kemudian kita ganti dengan header baru yang telah kita definisikan pada variabel calls underscore name. Nah, selanjutnya untuk melihat dataset, nah di sini saya melihat 5 baris pertama saja atau data awal pada dataset dengan perintah pima.head. Nah, di sini telah terlihat 5 baris pertama dari dataset. Nah, di sini terdapat uh, duplikat header. Nah, di sini kita akan menghapus indeks ke 0 dikarenakan kita sudah tidak memerlukan indeks ke 0 ini karena kita sudah mendefinisikan ulang nama dari kolom di dataset hard disease ini. Nah, dengan perintah pima underscore pima dot drop index sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah menghapus indeks ke 0 atau baris pertama dari dataset. Selanjutnya, kita akan membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu menjadi variabel fitur dan label. Nah, pada penjelasan sebelumnya saya sudah sempat menyinggung mana variabel yang menjadi fitur dan variabel yang menjadi label. Nah, untuk variabel fitur saya simpan kembali pada variabel baru yang bernama fitur underscore calls, yang dimana itu memuat kolom age, sec, cp, trace bps, calls, fbs, trace cg, talak, eksang, oldspec, slop, ca, dan tal. Nah, kemudian variabel x ini merupakan variabel kolom yang digunakan untuk input model. Kemudian untuk y merupakan uh, variabel yang menyimpan target atau label, yaitu di sini kita menggunakan kolom label untuk nilai nilai y. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pembagian variabel fitur dan label, kita akan membagi data menjadi 2 bagian kembali, yaitu menjadi data latih dan data uji. Nah, uh, train underscore test underscore split ini berfungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, yang dimana akan dibagi menjadi test size-nya 0,3, yaitu uh, rasio 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji. Dengan random state, kami menggunakan random state sama dengan 10 yang berfungsi untuk memastikan hasil pembagian yang konsisten setiap kali perintah dijalankan. Selanjutnya, di sini kita akan membangun model dari decision tree classification. Nah, dengan perintah decision tree classifier. Nah, di sini kita akan membagi dengan parameter tertentu, yaitu kriterion sama dengan entropi. Nah, untuk menentukan metode pembagian berdasarkan entropi. Kemudian, di sini saya mendefinisikan max underscore depth sama dengan 4, yaitu di sini kita akan membatasi maksimum level node dari akar hingga daun, yaitu sebanyak 4.
Selanjutnya di sini kita akan memprediksi data uji. Setelah model dilatih, data uji X-test eh, digunakan untuk membuat prediksi. Fungsi predik ini berfungsi untuk menghasilkan prediksi nilai target berdasarkan data uji, yaitu X-test. Nah, setelah itu kita akan menghitung akurasi dari model dengan perintah print akurasi matrix dot akurasi underscore score dari y-test dan y-pred. Nah, di sini kita akan membandingkan akurasi dengan menghitung dari perbandingan prediksi model atau y-pred dan nilai target asli atau y-test. Nah, di sini kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,52. Selanjutnya, untuk melakukan atau membuat grafik dari visualisasi decision tree, kita perlu menginstal beberapa perangkat lunak untuk mendukung visualisasi grafik dari decision tree. Yang pertama di sini kita menginstal Grafis dan PyDot+. Dengan perintah pip install Grafis dan pip install PyDot+. Yang terakhir, kita akan melakukan visualisasi decision tree dengan menggunakan ekspor dari Grafis dan import dari Py.plus. Dengan model diekspor dalam format dot atau DOT, data, dan dengan menampilkan fitur nama kelas, properti visual, seperti warna dan bentuk. Kemudian PyDot+ mengkonversi data dot menjadi grafik yang disimpan sebagai file gambar. Di sini saya menyimpan file gambar dengan nama jantung.png dan kemudian akan divisualisasikan atau ditampilkan dengan menggunakan image. Nah, di sini telah terlihat hasil dari visualisasi decision tree dari dataset heart disease. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian pada dataset pertama, baris pertama pada dataset. Nah, yang dimana yaitu root pertama yaitu kita ke tal. Tal pada dataset itu bernilai 6. Nah, di sini kurang dari atau sama dengan 4,5 berarti dia bernilai false. Nah, di false ini kita akan mengarah ke CA. Nah, pada dataset itu bernilai 0. Nah, CA kurang dari atau sama dengan 0,5 berarti dia mengarah ke true. Nah, di sini true kita akan mengarah ke kolom eksang. Di eksang ini pada dataset bernilai 0. Nah, 0 eksang kurang dari atau sama dengan 0,5 yaitu bernilai true. Nah, true ini kita akan mengarah ke age. Nah, age ini pada dataset bernilai 63. Berarti dia bernilai false. Nah, false ini kita mendapatkan entropi sebesar 0,567 dengan kelas 0. Nah, kelas 0 ini berarti pasien tidak memiliki penyakit jantung secara signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke Allspeak. Nah, di Allspeak pada dataset itu bernilai 23. Nah, di sini Allspeak kurang dari atau sama dengan 1,1 berarti bernilai false. Nah, false ini kita mengarah ke trace BPS. Trace BPS di dataset bernilai 145. Nah, berarti dia bernilai true. Nah, true itu kita mendapatkan entropi sebesar
1522 dengan kelas 0, yang dimana menunjukkan bahwa pasien tidak memiliki penyakit jantung secara signifikan. Nah, kita akan melakukan pengujian ke eh, not true. Nah, di sini di true kita mengarah ke X. X itu pada dataset bernilai 63. Nah, 63 X kurang dari atau sama dengan 55,5 berarti dia mengarah ke false. Nah, di false ini kita mengarah ke slope. Nah, di dataset slope itu bernilai 3. Nah, kurang dari atau sama dengan 2,5 berarti dia bernilai false. Nah, di false ini kita mengarah ke false. Calls itu di dataset bernilai 233. Nah, kurang dari atau sama dengan 236. Nah, di sini kita berarti true. Nah, di true ini memiliki entropi 0,0 dengan kelas sama dengan 10. Maaf, kelas sama dengan 0. Yang berarti pasien tidak memiliki penyakit jantung secara signifikan. Nah, setelah itu kita ke trace BPS. Nah, trace BPS pada dataset yaitu bernilai 145. Di sini pada decision tree trace BPS kurang dari atau sama dengan 119 berarti bernilai false. Nah, false ini kita mendapatkan entropi 0,0 dengan kelas sama dengan 0, yang dimana menunjukkan bahwa pasien tidak memiliki penyakit jantung secara signifikan. Nah, di sini pada dataset juga telah ditunjukkan pada kolom atau label. Di sini pada baris pertama, pasien memiliki label endol, yang dimana pasien tidak memiliki penyakit jantung secara signifikan. Nah, secara langsung berarti decision tree, visualisasi decision tree menunjukkan hasil yang benar. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk demonstrasi pada clustering. Eh, untuk waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Anggi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan metode K-mean clustering. Oke, di sini saya sudah tampilkan Google Colab yang sudah saya buat yang untuk mengerjakan proyek K-mean clustering tersebut. Nah, jadi langkah pertama yaitu kita harus mengimport pandas, kemudian import matplotlib tersebut. Nah, import pandas ini kita gunakan untuk menganalisis data dalam bentuk format tabel, sedangkan untuk import library matplotlib ini kita gunakan untuk membuat visualisasi data nantinya. Nah, langkah pertamanya yaitu mengimport dataset. Nah, di sini saya sudah mengimport datasetnya yaitu live underscore 20210128. Ini merupakan dataset Facebook yang saya dapatkan di UCI tersebut. Nah, setelah kita melakukan import, kita akan membaca dan memuat dataset yang telah kita import dengan kode ini pd.read underscore csf. Setelah kita jalankan berhasil, maka ditampilkanlah dataset Facebook tersebut dengan berbagai kolomnya. Di sini tersedia ada status ID, status type, ada status publish, kemudian name of reaction, comment, share, dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan dfb.describe, di mana kita akan mencari nilai statistik seperti jumlah data, rata-rata, standarnya, dan lain sebagainya, seperti tampil juga pada Google Colab yang sudah saya tampilkan di sini. Setelah itu kita akan mencari dfb.info-nya. Di sini juga sudah ditampilkan info dari dataset Facebook tersebut, mulai dari kolom apa saja yang tersedia, kemudian apakah terdapat nilai nol di dalamnya, dan juga tipe data di berbagai kolom yang ada di dataset Facebook tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya di sini akan mengkonversi status publish menjadi hour underscore publish. Nah, di sini saya sudah katakan sebelumnya bahwasanya pada
Studi case ini saya memanfaatkan kolom status publish dan juga 6 reaction, 6 comments, dan 6 share agar dapat mengetahui hari yang baik atau jam yang bagus untuk melakukan upload upload konten agar nantinya dapat memperoleh konten yang terbaik. Dinilai dari jumlah engagement mulai dari reaction-nya, komen, dan share terbanyak. Nah, pertama yaitu kita konversi dulu status publish-nya menjadi Our Published. Kemudian yang selanjutnya, agar lebih mempermudah, untuk kolom reaction, kolom komen, dan kolom share itu saya jadikan satu di engagement column. Di sini saya menambah sebuah kolom yang saya beri nama total underscore engagement, di mana kolom total underscore engagement ini berisi sum atau jumlah dari reaction dan komen dan juga share dari engagement yang dilakukan di live Facebook tersebut, di dataset Facebook tersebut. Nah, setelah itu saya akan membuat hourly engagement ini, yaitu membuat rata-rata dari hour publish dan juga total engagement dari dataset Facebook tersebut. Oke, sudah berhasil. Kita sudah membagi dua kolom tersebut karena kita memanfaatkan dua kolom itu untuk memperoleh hasil di mana waktu yang baik agar dapat mengupload dengan engagement yang tinggi, yaitu kolom status publish yang kita udah konversi menjadi Our Published, kemudian kolom total engagement. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membuat scatter plot dengan menunjukkan total engagement dan juga hour of the day-nya. Di sini kita akan menggambarkan hubungan antara jam posting atau hour of the day dan juga total engagement atau keterlibatan total yang mencakup jumlah reaksi, komentar, dan share-nya. Di sini sudah ditampilkan. Nah, dari scatter plot ini kita sudah dapat melihat ya bahwasanya di jam 10 ini postingannya lumayan banyak dan lumayan tinggi. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah kolom hour publish dan juga total engagement dan disimpan ke dalam variabel xtrain. Nah, setelah itu kita jalankan juga dan kita tampilkan di sini dengan xtrain kita sudah ditampilkan. Nah, ini tampilannya array-nya. Selanjutnya yaitu kita melakukan normalisasi data dengan cara mengubah setiap fitur ke dalam rentang 0 dan juga 1 dan kemudian untuk menghitung nilai minimum dan juga maksimum dari setiap kolom itu dapat dilakukan dengan memperintah scalar.fit. Nah, ini scalar.fit saya blok di sini. Nah, dengan perintah ini kemudian dengan nilai normalisasi selanjutnya yang menyimpan data ke dalam variabel xtrain. Nah, jadi setelah jalankan itu, inilah hasil array-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengimport algoritma k-means clustering dari library. Kemudian ini code-nya, kita sudah melakukan import. Setelah itu kita menambahkan y-cluster. Nah, kita menambahkan y-cluster di sini, memprediksi cluster pada setiap data yang pada kasus dengan code ini. Y underscore cluster sama dengan kmin.fit underscore predict xtrain ini. Setelah itu saya menambahkan kolom cluster di bagian dataset DFB ini. Dataset Facebook ini saya tambahkan kolom clusternya. Kemudian saya DFB ini artinya membuktikan bahwasanya apakah sudah benar kolom cluster ini ditambahkan pada dataset Facebook. Kita lihat, ya sudah benar. Di sini sudah terdapat kolom cluster. Oke, yang selanjutnya yaitu kmin.cluster. Nah, kita jalankan kmin.cluster underscore center ini. Ini berikut hasilnya. Nah, setelah itu kita jalankan PLT figure dan juga PLT scatternya untuk menghasilkan diagram ini yang di dalamnya terdapat centroid 0, centroid 1, dan centroid 2. Nah, di sini kita membuat scatter plot dengan menampilkan data dari xtrain yang dipisahkan menjadi klaster berbeda dengan warna yang berbeda juga.
Nah, berikut juga hasilnya. Nah, setelah itu kita juga di sini mengambil contoh klaster 4. Kita di sini di awal untuk mengambil sembarang klaster, yaitu klaster 4. Di sini saya ambil sembarang, guna menguji bagaimana sih hasil dari klaster 4 tersebut. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,5860 dan seterusnya. Yang mana 0,58 ini menunjukkan bahwa hasil dari klaster itu cukup baik ya, namun masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, jadi untuk lebih tahu hasil terbaiknya, kita menggunakan eksperimen dengan metode elbow. Nah, metode elbow, ini namanya metode elbow. Nah, dalam menggunakan metode elbow ini, kita gunanya untuk mencari nilai K terbaik gitu. Jadi untuk K pertama kan klaster 4 sudah memberikan hasil yang cukup baik. Untuk mengetahui hasil yang terbaiknya, nah, jadi kita menggunakan metode elbow ini. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu inertias di sini. Kemudian eh, di sini akan menampilkan nilai yang tersimpan dalam variabel inertias ini pada setiap jumlah klaster K-nya. Ini sudah ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari titik siku atau elbow point-nya dengan nilai K dengan kode berikut, dengan kode ini. Setelah kita jalankan, maka akan ditunjukkan elbow point-nya, di mana elbow point di sini adalah di titik 2, berarti K itu klasternya itu adalah 2. Dengan tersebut, kita akan coba untuk klaster 2-nya di sini, kita import kembali k-means-nya, kita tambahkan kembali klasternya. Di sini kita ulang kembali ya tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan di awal guna memperbandingkan klaster pertama dengan K-nya itu sama dengan 4 yang sebelumnya. Yang selanjutnya kita coba dengan K2, di mana K2 ini katanya itu merupakan nilai terbaik yang diuji menggunakan metode elbow ini. Kita jalankan, kemudian kita juga tampilkan gininya, sentroidnya. Nah, di sini kita jalankan juga hasil dari klaster 2 itu. Kita jalankan, ini klaster hasilnya 0,7. Sedangkan yang keempat tadi itu hasilnya 0,5. 0,5. Nah, dari 0,7 dan 0,5 ini, 0,7 itu lebih tinggi, lebih mendekati angka 1. Itu artinya 0,7 itu lebih baik dibandingkan 0,5. Jadi terbukti bahwasanya memang metode elbow ini menunjukkan K terbaiknya yaitu 2. Ya, jadi sudah dapat dihasilkan ya, sudah dapat ditunjukkan juga buktinya dengan 0,7. Dan yang terakhir yaitu saya membuat dataset baru, maaf, membuat kolom baru pada dataset itu berdasarkan hasil label klasternya yang digunakan untuk membuktikan apakah benar dari klaster yang sudah kita uji untuk menghasilkan dalam studi kasus ini yaitu jam terbaik untuk melakukan posting video atau foto agar memperoleh reaksi atau engagement yang banyak. Nah, ini sudah saya jalankan code-nya. Di sini, total engagement tertinggi, klaster 2 memang benar klaster 2 adalah klaster terbaik, itu adalah di jam 6. Ini di jam 6 dengan total engagement terbanyak di klaster 2 dengan label baik. Nah, dari praktikum ini kita sudah dapat simpulkan bahwasannya kita berhasil mendapatkan mendapatkan jam terbaik untuk melakukan upload, entah itu video atau foto, agar nantinya mendapat engagement mulai dari reaction, like, share terbanyak, yaitu di jam 6. Ya mungkin itu dia, sekian demonstrasi yang dapat saya lakukan dan saya buktikan juga pada Google Colab ini mengenai metode ke cluster atau K-means cluster ini.
sudah berhasil saya lakukan. Nah, mungkin sekian demonstrasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih, dan saya lanjutkan kembali bersama Anggi. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami, dari Anggi dan juga dari saya sendiri terkait demonstrasi dari proyek UAS Data Mining yang telah diberikan. Mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih.